Di hutan lebat nan liar, tempat pepohonan menggapai sinar matahari yang berkilauan, Baby Doll, si Tarzan kecil, memulai harinya seperti biasa. Ia dengan riang memetik jamur warna-warni, tanpa menyadari bahwa ia akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di jantung hutan, siapa yang meninggalkan semua riasan itu? Tapi itu tak masalah. Bagi Baby Doll, menemukan barang-barang itu adalah sumber kebahagiaan yang tak terhingga. Gadis hutan miskin. Sejak kecil, Baby Doll telah menganggap hutan hijau sebagai rumahnya dan hidup selaras dengan alam. Ia telah belajar memanfaatkan karunia alam untuk membuat dirinya bersinar. Setiap orang, kami menyelenggarakan kontes perubahan lanskap. Trofi bergengsi ini akan menjadi hadiah yang menarik bagi sang pemenang. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang! Daftar sekarang! Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Berita tentang kontes kostum yang menarik menyebar dengan cepat. Menarik tidak hanya Baby Doll, tetapi juga Tina, seorang gadis dari padang pasir liar yang ingin ikut serta. Ikuti kontes renovasi lanskap untuk memenangkan trofi emas. Hai, saya pasti akan bergabung. Gadis gurun kaya. Hei, minggir! Minggir! Hutan dan gurun tampak tidak berhubungan, tetapi hidup penuh kejutan, dan takdir selalu menghadirkan pertemuan yang tak terduga. Beraninya kau menabrakku. Kamu tidak bisa melihat apapun. Kamu berhasil. Itu kamu, bukan aku. Gadis kotor. Beraninya kau menyentuhku. Minggir. Hai, siapa yang kau sebut kotor? Jadi apa? Ayo, ayo. Jadi apa? Minggir. Hai, hai, hai. Anda, biarkan aku pergi. Suzy, gadis kaya dari laut dalam, juga sedang dalam perjalanan menuju kontes. Gadis laut kaya Giga. Biarkan aku pergi. Persaingan sengit antara Baby Doll dan Tina melawan Suzy menjadi sekadar permainan yang lucu. Apakah kalian berdua benar-benar mencoba untuk bersaing? Sangat mewah. Suzy mundur untuk melihat lebih dekat kedua pesaingnya. Kamu terlihat cantik dan berkelas. Terima kasih. Siapa yang baunya sangat busuk? Itu dia di sana. Hai, jangan remehkan aku. Apakah kalian masih berdebat? Karena Baby Doll hanyalah seorang gadis miskin dari hutan liar, Suzy dan Tina tidak ragu untuk menunjukkan kebencian mereka dan menggertaknya. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan kami? Saya pasti akan menang. Mari kita lihat siapa yang menang. Mari kita lihat. Jika ada konflik di antara mereka yang tak kunjung terselesaikan, jadikan kontes kostum ini kesempatan untuk melihat siapa yang paling berbakat. Kontes ini dibagi menjadi 3 area, hutan, gurun, dan lautan, yang masing-masing mewakili latar belakang mereka. Menarik, kan? Perhatian, semuanya! Anda memiliki waktu 60 menit untuk menyelesaikannya. 60 menit, mulai sekarang! Waktu terus berjalan.
Dan ketiga gadis itu pun terjun ke dalam kontes dengan serius. Pertama, mari kita lihat Tina, yang berada di area kuning cerah yang mengingatkan semua orang pada gurun yang panas. Ia membuka kotak riasnya yang penuh dengan kosmetik mewah dan mulai merias wajah mungilnya. Ia dengan lembut memoleskan bedak ke pipinya yang kemerahan. Selanjutnya, apa yang akan ia lakukan dengan toples mungil ini? Sambil memegang 2 batang emas, Tina dengan bersemangat menggosokkannya, menciptakan kilau keemasan yang berkilauan. Dengan riasan mewah ini, ia siap membuat wajahnya bersinar. Setelah sedikit melukis, Tina membuang kotak rias mahal yang diimpikan banyak orang. Sekarang, ia fokus pada bibirnya. Ia memilih lip gloss berlapis emas berkilauan. Dan begitu saja, wajahnya secerah gurun yang membara. Kini giliran Suzy, gadis dari lautan misterius. Tentu saja, ia menggunakan material laut yang berharga untuk transformasinya. Suzy mengambil mutiara dan kerang biru yang indah, lalu memasukkannya ke dalam mesin khusus untuk menghasilkan bubuk mutiara berkualitas tinggi. Dengan bubuk ini, ia dengan penuh semangat merias wajahnya. Anda bisa dengan mudah membayangkan betapa senangnya ia. Namun Suzy belum selesai. Ia ingin tampil lebih memukau. Kali ini, ia menggunakan koral kuno. Setelah kerja keras, permata tersembunyi di dalam koral pun terungkap. Suzy dengan hati-hati menempelkan batu-batu kecil berkilau di wajahnya agar berkilau. Dengan beberapa sentuhan ekstra, Suzy mewujudkan keindahan lautan yang misterius. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Baby Doll mengatasi keterbatasan sumber dayanya untuk mendapatkan wajah cantik dan berseri. Ia tidak punya riasan mahal seperti Tina atau perlengkapan mewah seperti Suzy. Baby Doll hanya punya harta karun dari hutan tua tempat tinggalnya. Tapi tidak apa-apa, hidup sederhana telah membuatnya tangguh. Jadi tantangan-tantangan ini bukan masalah baginya. Dengan buket bunga putih yang indah dan celengan yang menggemaskan, mari kita lihat apa yang bisa Baby Doll ciptakan. Setelah beberapa usaha, akhirnya ia berhasil membuat pasta putih bersih yang sepenuhnya berasal dari alam. Penasaran dengan apa yang bisa dilakukan pasta ini? Lihat bagaimana Baby Doll menggunakannya. Dengan saripati pemutih dari bunga-bunganya yang cantik, bedak buatan tangan ini mungkin bisa mencerahkan kulitnya. Sambil menunggu bubuk bunganya bekerja, Baby Doll memutuskan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Sebagai gadis dari pegunungan hijau yang lebat, ia tentu ingin menambahkan sedikit warna hijau ke wajahnya. Namun saat ini, wajahnya tampak agak pucat. Bibirnya membutuhkan warna merah muda yang cantik. Sebagai seorang yang berjiwa bebas, ia selalu menemukan cara tak terduga untuk mengekspresikan dirinya. Ingin bibir yang cantik? Ia tidak punya uang untuk membeli lipstik mahal, tetapi ia akan menggunakan kekuatannya. Menanam tanaman. Tak lama kemudian, sekuntum bunga raksasa mekar. Perhatikan bunga itu baik-baik. Apakah kamu melihat bibir merahnya yang segar? Sekarang kamu tahu mengapa Baby Doll menanam tanaman itu, kan? Ini benar-benar pendekatan yang unik. Sementara itu, Tina sedang memikirkan cara membuat rambutnya tampak lebih menarik. Sebagai gadis dari gurun yang gersang, ia memanfaatkan sinar matahari yang cerah untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Sinar matahari yang terik itu mewarnai rambutnya dengan warna kuning cerah yang memukau. Dengan mahkota matahari yang menyala-nyala di kepalanya, ia tampak begitu perkasa.
Lalu ada Suzy, yang selalu setia pada lautan luas. Saking kayanya, ia memutuskan untuk mewarnai rambutnya dengan permata-permata paling berharga yang ia temukan di laut. Warna biru dari permata-permata itu menyebar perlahan. Menciptakan warna yang sempurna. Ia hanya perlu mencelupkan rambutnya ke dalam air dan dalam sekejap, rambutnya yang tergerai menyerap saripati lautan dalam, membuat Suzy sangat bahagia. Baby doll segera menemukan solusi untuk rambutnya. Ia memutuskan untuk menanam bunga lagi. Bayangkan betapa terampilnya ia menciptakan mahkota bunga yang indah di kepalanya. Aroma manisnya menarik banyak kupu-kupu cantik hinggap di rambutnya. Dan begitu saja, ia pun memiliki gaya rambut yang memukau. Kini, tibalah saatnya langkah terakhir dan penting, mengenakan gaun-gaun indahnya. Gaun cerah yang dipilihnya mencerminkan impian Tina. Ia tampak begitu bangga, seperti anak kecil yang dibesarkan di gurun. Kali ini, segalanya tak berjalan mulus bagi Suzy. Ia tak puas dengan gaun-gaunnya, tak satu pun tampak layak untuk dilombakan. Tapi tak masalah karena ia kaya. Ia hanya perlu membuka ponsel, memilih desain dari ribuan gaun mahal, dan memesan. Tak lama kemudian, gaun pilihannya diantar langsung ke rumahnya. Gaun itu menunjukkan tingkat kemewahan yang berbeda. Tak ada yang terasa terlalu sulit bagi orang kaya. Suzy dengan antusias mencoba gaun itu. Lihat saja penampilannya. Ia tampak seperti terbungkus lautan, misterius namun lembut. Dengan aksesori mewahnya, inilah keanggunan yang Suzy idamkan dalam kompetisi ini. Baby doll tidak bisa mengikuti kontes dengan kostum Tarzannya yang liar. Ia hanya punya satu gaun tua, penuh robekan, yang bahkan ia sendiri tidak ingat kapan robekan itu muncul. Tapi tidak apa-apa, ia percaya alam selalu punya solusi. Jadi, ia memutuskan untuk menggunakan bunga-bunga indah dari hutan untuk menghias gaunnya, membuatnya tampak memukau. Ia tampak seperti taman yang bergerak, begitu kreatif dan unik. Namun, gaun baby doll membuat Suzy dan Tina gelisah. Mereka takut gadis malang yang dulu mereka pandang rendah ini akan menang. Saya yakin Kea akan menang. Anda menang. Kamu akan menang. Menang? Sekarang mari kita lakukan seperti ini. Apa? Mengerti? Maka, mereka segera menyusun rencana yang berani. Mereka memutuskan untuk menyerang baby doll secara langsung, tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tujuan mereka sederhana, mempermalukan baby doll agar ia tidak bisa bersaing. Tepat sekali, kita harus melakukannya sekarang. Hai, tembak dia. Tina siap mengikuti rencana mereka. Ketika keadaan menjadi sulit, baby doll ketakutan dan hanya mencoba menghindar. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia menggunakan cermin untuk membela diri. Dan kita semua tahu apa yang bisa dilakukan cermin. Tak berguna, biarkan aku. Menghindari serangan Tina bukan berarti semuanya berakhir. Baby doll harus menghadapi tantangan yang lebih besar lagi.
Pistol tinta Suzy. Suzy terus menyerang, tetapi Baby Doll hanya bisa menghindari serangannya. Tapi tunggu, kenapa Suzy meleset begitu jauh? Marah, ia terus menyerang seperti badai, tetapi tidak berhasil mengenai sasarannya. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindar. Tidak, tidak. Tenang saja ya. Kemarahan Suzy memuncak. Tujuannya hanya satu, mengalahkan Baby Doll. Itu benar. Tembak dia, tembak dia. Bisakah Baby Doll lolos dari lelucon kejam Suzy? Tepat. Tepat ketika segalanya tampak tanpa harapan, Baby Doll menemukan penyelamat. Lihat, alam sungguh menakjubkan, bukan? Ternyata mengendalikan hiu itu lebih mudah dari yang dibayangkan siapapun. Bahkan Baby Doll pun terkejut. Ayo berangkat, cepat. Hai, tidak, tidak, tidak. Akhir yang sungguh tak terduga. Semua masalah yang Suzy ingin timbulkan pada Baby Doll justru menjadi bumerang baginya. Baiklah, waktunya habis, para kontestan. Saya. Sudah cukup, keluar. Baiklah. Dan... luar biasa. Saya nyatakan pemenangnya adalah Baby Doll. Berkat tekadnya, Baby Doll memperoleh kemenangan yang pantas atas semua usahanya. Baby Doll! Baby Doll! Ingat, bakat sejati akan bersinar pada akhirnya. Persahabatan bisa terasa sekuat lem. Tetapi bisakah persahabatan itu hancur hanya karena perbedaan kecil? Mengubah teman dekat menjadi saingan? Baby Doll, Suzy, dan Sarah seperti saudara perempuan yang sama-sama mencintai mode. Meskipun mereka adalah sahabat, masing-masing gadis memiliki gayanya sendiri yang unik. Baby Doll menyukai sinar matahari yang cerah dan mengubah sinar hangat menjadi pola-pola indah pada gaun-gaunnya yang memukau. Sarah memuja keindahan magis, bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan suka menjahitnya pada roknya. Hati Suzy tertuju pada cahaya bulan yang lembut, yang membimbingnya setiap malam, dan dia sering memilih gambar itu untuk desainnya. Kamu bocah nakal. Gamenya seru dan outfit mataharinya keren. Matahari terbaik, bintang jauh lebih cantik. Siapa yang bilang? Bulan paling cantik. Matahari paling cantik. Bulan, bintang. Apa katamu? Bulan adalah yang tercantik. Matahari adalah yang tercantik. Matahari paling cantik. Siapa yang bilang? Bulan paling cantik. Matahari paling cantik. Matahari adalah yang cantik. Suatu hari, wajah misterius mengganggu diskusi ramah mereka. Mungkinkah ini menjadi kunci masalah mereka? Halo, siswa-siswi! Akhir pekan ini, sekolah kami akan mengadakan konte mode. Dan tentu saja, pemenangnya akan menerima piala bergengsi ini. Pakaian matahari saya pasti akan memenangkannya. Pakaian bulan saya pasti akan menjadi yang tercantik. Pakaian bintangku pastinya yang tercantik. Peragaan busana telah dimulai. Kesempatan emas bagi setiap gadis untuk bersinar dan menunjukkan bakatnya. Matahariku paling cantik. Bulan adalah yang tercantik. Bintangnya adalah... Matahari paling cantik. Matahari adalah yang tercantik. Matahari paling cantik. Berhenti! Lalu, mau tanding sekarang? Ya! Kalau begitu, apakah kalian semua akan bertanding? Ya!
Ayo berangkat. Saat pintu terbuka, 3 ruang berbeda terlihat. Masing-masing mencerminkan hasrat para gadis. Sudut yang cerah, area yang disinari bulan lembut, dan panggung yang berkilauan. Pelajar, jadi sekarang kita punya waktu 1 jam untuk menyiapkan pakaian. Lalu kita akan tampil. Ya! 1 jam, mulai sekarang. Pertarungan untuk meraih kejayaan resmi dimulai. Ini bukan sekadar ujian keterampilan, tetapi kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Baby doll langsung beraksi. Tangan mungilnya dengan cepat mencari-cari di dalam peti rahasia. Menarik keluar pita emas, berkilauan yang berkilauan seperti sinar matahari. Dengan gunting kecilnya yang tajam, dia siap mengubah kain itu. Dengan tangan terampil dan gunting ajaibnya, Baby doll menciptakan gaun kuning yang cantik. Namun, gaun itu tetap membutuhkan sesuatu yang istimewa agar menonjol. Dan Baby doll memutuskan untuk mencoba sesuatu yang menakjubkan. Ia menanam biji bunga matahari kecil di dalam pot tanah dan menyiraminya dengan lembut, berharap biji-biji itu akan tumbuh kuat. Tiba-tiba, biji-biji itu tumbuh menjadi bunga matahari yang cerah, memberinya inspirasi. Wow! Ouch! Sakit! Satu persatu, Baby doll dengan hati-hati menempelkan bunga kuning ceria itu ke gaunnya, membuatnya semakin cantik dan siap untuk pertunjukan besar. Sementara itu, Sarah dengan percaya diri mengeluarkan sebuah alat yang tampak aneh. Sekilas, alat itu tampak seperti penanak nasi, tetapi sebenarnya itu adalah mesin jahit. Dalam sekejap, potongan-potongan kain berubah menjadi gaun ungu yang cantik. Selanjutnya, Sarah menghidupkan kreasinya, menggunakan kertas warna-warni dan stensil berbentuk bintang. Suzy sibuk mencari bahan rahasianya. Ia melihat pita perak berkilau. Lalu, tanpa diduga, ia mengeluarkan sebilah pedang tajam. Dengan alat khusus ini, Suzy memulai tarian pedang yang memukau untuk membentuk gaunnya. Setelah tarian artistiknya, Suzy telah membuat gaun yang unik. Namun, ia merasa kain berkilau itu butuh sedikit keajaiban lagi. Dengan tangannya yang cermat, Suzy memotong kertas perak berkilau menjadi bentuk bulan sabit yang indah dan dengan hati-hati menempelkannya pada gaunnya. Bentuk itu akan menjadi sorotan khusus untuk penampilannya. Tak mau kalah, Baby doll menambahkan mahkota yang mengesankan. Ia memotong sinar matahari kecil dari kertas emas berkilau, siap untuk dihias. Agar lebih memukau, ia menambahkan bola-bola berkilau dan lampu yang menyala. Kini, Baby doll tampak seperti Dewi Matahari dari legenda Yunani. Pada saat yang sama, Sarah sedang memikirkan mahkota unik untuk membuat penampilannya menonjol. Dengan tangan kreatifnya, ia dengan cepat menyelesaikan mahkota bintang yang berkilauan. Untuk bersinar di momen kejayaannya, Suzy tahu ia membutuhkan mahkota yang cerah dan berwarna-warni. Itu penting untuk momen spesialnya. Aku paham, Nona. Mengerti. Hanya Suzy yang bisa memiliki pembantu ajaib dari alam semesta untuk menciptakan mahkota bulannya yang menakjubkan.
Dalam gaunnya yang indah, ia menjadi wanita bulan yang cantik di bawah cahaya bulan yang mempesona. Setelah semua persiapan selesai, tibalah saatnya bagi ketiga gadis itu untuk mengenakan pakaian mereka yang memukau dan bersiap untuk transformasi yang mengejutkan. Setiap gadis memiliki kecantikannya sendiri yang unik dan tidak ada yang akan menyerah. Namun, hanya satu yang bisa memenangkan penghargaan tertinggi. Siapa yang akan lebih unggul dari yang lain yang berbakat? Tiba-tiba, Baby Doll memperhatikan kedua temannya. Melihat kecantikan mereka yang bersinar membuatnya merasa kurang percaya diri. Kebanggaan awalnya tampaknya memudar. Mengapa mereka terlihat begitu bagus? Mata nakal Baby Doll berbinar saat dia melihat pot bunga matahari. Sebuah rencana menarik muncul di kepalanya. Kali ini, alih-alih hanya menyiram bunga matahari, dia memutuskan untuk memberi mereka mandi khusus dengan soda bersoda. Hasil yang aneh adalah bunga aneh yang bisa meniru suara orang. Halo. Halo. Menyerang. Menyerang. Hei, jepit rambutku rusak, Baby Doll. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hah? Hei, kamu merusak barang-barangku. Itu salahnya. Siapa yang tahu? Itu salahnya. Kedua sahabat itu berdebat dengan sengit, mengubah diskusi mereka menjadi pertarungan yang mengejutkan di antara ketiga kontestan. Ouch! Ouch! Hey! Ouch! Apa yang sedang kamu lakukan? Ambil ini. Ouch! Perhatian, perhatian. Waktunya hampir habis. Hah? Waktu mepet, kita ngapain nih? Pakaian kita juga hancur semua. Hei, ayo kita berhenti bertengkar. Beresin dulu, lalu kita tanding. Menghadapi eliminasi, para gadis mengesampingkan perbedaan mereka. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki kostum dan memperbaiki persahabatan mereka, menambahkan warna dan kilauan ekstra. Wow, pakaianmu cantik sekali. Punyamu juga cantik sekali. Andai dari awal kita kompak pasti keren. Benar, teman-teman. Mulai sekarang jangan bertengkar lagi ya. Ayo pergi. Hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum pertunjukan dimulai. Harap bersiap. Cantik sekali. Waktunya pertunjukan. Untuk membuat semuanya lebih indah, pertunjukan dimulai dengan Sarah berjalan anggun dalam gaun ungu yang menggemaskan. Cantik sekali, cantik sekali. Cantik sekali. Suzy mengikutinya, bersinar terang dalam gaun peraknya, berkilauan seperti bulan di langit malam. Cantik sekali, cantik sekali. Luar biasa. Akhirnya, bintang malam, Baby Doll, memukau semua orang dengan gaun kuning cerahnya, bersinar seperti matahari. Wow! Wow!
Wow! Sangat menakjubkan. Dan pemenangnya adalah Baby doll! Wow, terima kasih. Cantik sekali, cantik sekali. Dengan tepuk tangan meriah dari semua orang, termasuk mantan pesaingnya, Baby Doll memenangkan kompetisi. Pada hari yang cerah di pantai yang indah di Hawaii, Baby Doll sibuk mengumpulkan sampah yang ditinggalkan oleh para wisatawan. Gadis malang. Bagi orang lain, benda-benda itu mungkin tampak tak berharga. Tetapi bagi Baby Doll, itu adalah harta yang membantunya melewati masa-masa sulit. Sementara Baby Doll menghabiskan sore harinya mencari di bawah terik matahari, Pinky menikmati makanan lezat dan perhiasan mahal. Gadis kaya, sepertinya kedua gadis itu akan menjalani kehidupan mereka sendiri-sendiri. Tetapi hidup selalu memiliki kejutan yang tak terduga, terutama dalam cara mereka bertemu. Ya ampun! Setiap hari, Baby Doll mengais-ngais sampah. Kadang-kadang menemukan hal yang bahkan lebih menakutkan daripada sampah itu sendiri. Ini tidak akan menjadi masalah besar jika dia tidak membuang barang-barang itu. Dan itu tidak akan menjadi masalah jika Pinky tidak kebetulan duduk tepat di sebelah tempat itu. Siapa yang berani melemparkan itu padaku? Maafkan aku. Maaf. Hah, jadi Anda dalang di balik ini? Bertemu dengan Pinky terkenal adalah nasib buruk bagi boneka bayi. Tentu saja, Pinky tidak akan membiarkan siapapun merusak momen santainya. Ambillah semua ini. Hei, kamu keterlaluan. Itu pantas untukmu. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Layak untuk Anda. Tapi Pinky bukan satu-satunya yang harus diperhatikan. Lihatlah barang-barang mengkilap yang dikenakan gadis ini. Lebih terang dari langit cerah Hawaii. Gadis kaya raya. Cantik sekali. Kamu sangat cantik. Terima kasih. Dengan kekayaan seperti itu, siapa lagi kalau bukan Suzy, kan? Bau apa itu? Itu dia, bocah nakal. Dia bau sekali. Hei, siapa yang membiarkanmu menginjak pantaiku? Aku bicara padamu. Hei, siapa yang bau? Kamu? Siapa lagi? Apa? Bagaimana denganku? Apa? Kamu mau memulai sesuatu? Ingin bertarung, begitu? Meskipun dia miskin, Baby Doll tidak mau membiarkan siapapun merendahkannya. Ketika ketiga dari mereka berdebat, sebuah balon udara panas yang cerah muncul. Halo semuanya. Kami menyelenggarakan acara yang disebut Kontes Rias Wajah Musim Panas. Hadiah utamanya adalah sebuah piala bergengsi. Daftar untuk bergabung dengan kami. Sampai jumpa. Wow, aku akan memenangkannya. Apapun yang terjadi. Orang miskin seperti kamu berani masuk? Itu benar. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Hah? Ouch. Ouch. Ayo, cepat. Saya pasti akan menjadi pemenangnya. Pergilah. Minggir. Aku duluan, Tuan. Satu tiket untukku. Aku duluan. Satu tiket untuk Tuan. Berhenti.
Siapapun dapat bergabung. Silahkan lewat sini. Anda memiliki waktu 60 menit untuk bersiap. 60 menit. Mulai. Bagi Suzy, riasan menjadi lebih mudah dengan teknologi modern. Yang perlu dia lakukan adalah memilih gaya favoritnya dan menekan tombol. Wow! Dalam sekejap, wajah Suzy yang cantik bersinar seperti bintang dari seorang terkenal majalah. Wow. Baby doll tidak memiliki alat canggih atau makeup mahal. Baginya, segala sesuatunya tidak semudah bagi dua pesaingnya. Tapi bahkan tanpa kekayaan, dia memiliki banyak sekali bahan bekas. Kemoceng? Tidak, terima kasih. Mari cari sesuatu yang lain. Mainan? Mereka tidak akan membantu. Namun, dia menemukan benda-benda berguna. Baby doll tidak melihat kekurangannya sebagai kerugian. Dia melihatnya sebagai kesempatan untuk mengambil jalan unik. Riasan alami buatan tangan. Saksikan Baby doll memamerkan keahliannya. Siapa yang butuh kosmetik mahal? Dia bisa membuat make-up-nya sendiri dari bahan paling sederhana, menggunakan kreativitas dan bakatnya. Mengapa bergantung pada teknologi saat Baby doll bisa mengekspresikan gaya pribadinya? Dalam waktu singkat, make-up-nya hampir selesai. Untuk menyelesaikan penampilannya, dia membutuhkan satu hal. Bibir merah menyala. Tiba-tiba, dia mendapatkan ide gila. Makan 2 paprika raksasa mentah. Kedengarannya pedas, tapi dia dengan berani mencobanya. Setelah beberapa saat, bibirnya yang bengkak kembali normal. Kini dengan warna merah yang menakjubkan. Setelah mengatasi tantangannya, wajah Baby doll bersinar indah. Sementara itu, Pinky tahu bahwa hanya riasan mencolok saja tidak cukup. Untuk benar-benar memukau, dia membutuhkan pakaian yang luar biasa. Di sini! Ya ampun. Pinky, yang kaya, bisa bersantai dan memilih apa yang dia inginkan. Dan tak lama kemudian, sebuah paket cantik tiba untuknya. Dia mengenakan pakaian perak yang sudah dikenalnya dan tada, dia terlihat persis seperti seorang putri dari dongeng. Sementara itu, Suzy menggunakan teknologi terbaru untuk memilih pakaian favoritnya di depan mesin ajaib. Hampir seketika, dia berubah menjadi tampilan impiannya. Sekarang, Baby doll tidak bisa muncul dengan gaun lama yang robek. Jadi dia mencari-cari di tas ajaibnya dan menemukan sepotong kain yang bahkan tidak diingatnya pernah diambil. Dengan gunting kecil, dia mulai membuat gaun spesialnya sendiri.
gaun ini mulai terlihat, tapi masih butuh lebih banyak aksen. Baby doll tidak bisa membiarkannya terlihat sederhana. Dia memutuskan untuk menggunakan keterampilan berkebunnya. Dalam waktu singkat, benih kecil mekar menjadi pot bunga berwarna-warni. Tapi kali ini, dia tidak menanam bunga untuk dikagumi. Dia menggunakannya untuk mendekorasi gaun istimewanya. Dalam sekejap, Baby doll menjadi peri bunga yang mempesona. Apa? Kok bisa secantik itu? Itu benar. Hei, kita tidak akan membiarkan dia menang. Gaun Baby doll begitu cerah, sehingga Suzy dan Pinky tidak bisa mempercayai mata mereka. Gadis-gadis bangga ini tidak pernah mengira seorang gadis miskin yang telah mereka pandang rendah bisa bersinar seperti ini. Merasa kalah bersinar membuat rasa bangga dan cemburu mereka muncul. Mereka tidak bisa membiarkan Baby doll yang telah mereka ejek menang. Jadi, tanpa banyak diskusi, Suzy dan Pinky memulai rencana yang tidak begitu baik. Trik jahat mereka terasa seperti insting bertahan hidup mereka. Lucunya, jika mereka menghabiskan semua waktu dan usaha itu pada penampilan mereka sendiri, mungkin hasilnya akan lebih baik. Setelah banyak kerja keras, mereka menciptakan apa yang mereka anggap sebagai senjata sempurna, cukup kuat untuk menghancurkan Baby doll. Mereka percaya alat ini bisa membuatnya gagal total. Suzy dan Pinky sangat putus asa untuk menang, sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan Baby doll, hanya untuk mencapai kejayaan kosong mereka. Tuan, itu bukan... Gagal! Bergerak! Oh, tidak! Tuan, tidak! Menyerang! Oh, mereka telah secara resmi mengaktifkan penghancuran mereka. Hah? Selesai sudah kali ini! Mode. Mereka terus menyerang Baby doll, tidak memberinya waktu untuk bernapas. Dia harus menghindari setiap pukulan, berusaha keras agar tidak jatuh. Saksikan gerakan pamungkasku. Namun hidup penuh kejutan, dan kejutan terbesar bagi para gadis Brown adalah ketika serangan mereka sendiri tiba-tiba berbalik menyerang mereka. Pada akhirnya, trik licik mereka memberi mereka tiket untuk perjalanan gratis di alam semesta, menunjukkan apakah mereka berani bersikap sombong lagi. Gadis-gadis, apakah kalian sudah selesai? Guru itu tidak pernah menyangka adegan ini. Dua gadis kecil tiba-tiba menghilang. Halo, Tuan! Di mana mereka berdua? Apakah kamu siap untuk kedatangan mereka? Memang benar bahwa apa yang ditabur, itu yang dituai. Apa yang ingin mereka lakukan pada Baby doll, akhirnya malah mereka hadapi sendiri, bahkan lebih buruk. Tuan! Tuan, ini saya! Tidak perlu dijelaskan. Dengan penampilan ini, di apa lagi Suzy dan Pinky bisa bersaing? Pemenangnya adalah Baby doll. Itu adalah akhir yang cocok untuk gadis-gadis kecil Brown itu. Pada akhirnya, melalui bakat dan tekad, Baby doll mencapai kejayaan yang selalu diimpikannya. Di dunia yang dipenuhi warna-warna batu permata, ada seorang gadis miskin bernama Baby doll yang memiliki hati yang berani dan semangat optimisme. Hari ini adalah hari di mana dia akan memulai perjalanannya ke sekolah baru. Dan itu tidak jauh lagi. Tujuannya tepat di depannya. Gadis Berlian.
Tujuan tambahan yang berbunyi sebelum boneka bayi bersinar dengan permata. Penampilannya yang megah membuatnya merasakan gelombang ketidakamanan mendadak. Apakah ini benar-benar tempat yang tepat untuknya? Saat dia memasuki kelas yang dihiasi lukisan permata, dia menemukan dirinya dengan dua teman sekelas yang sangat mewah, termasuk Kate, gadis yang selalu mengenakan pakaian mahal dan mewah. Gadis Zamrud. Mendampingi Kate adalah Susie, sama-sama kaya dan bangga seperti temannya. Gadis Ruby. Setelah berkeliling sekolah baru, Baby Doll berhenti di ruang kelasnya, penasaran tentang apa yang menunggunya. Seperti apa teman-teman sekelasnya? Jika dia menawarkan sushi lezatnya, apakah mereka akan menerima kebaikannya? Dengan penuh semangat, Baby Doll melangkah masuk ke dalam kelas, tidak menyadari bahwa dia akan bertemu dengan beberapa teman yang sangat istimewa. Susie, dengan kemampuannya yang ajaib, mengubah kerikil biasa menjadi ruby yang menakjubkan, membuat Baby Doll terpesona. Sementara itu, Kate tidak kalah mengesankan. Dia menghidupkan cabang-cabang biasa, mengubahnya menjadi zamrud yang berkilau. Kalian semua luar biasa. Saya harus berteman dengan mereka. Baby Doll menikmati sushi yang lezat untuk makan siang yang ingin dia bagikan dengan teman barunya. Namun, ketika tanpa sengaja menjadi serangan berantakan pada mereka, keduanya sangat marah. Yang membuatnya lebih buruk adalah pelakunya adalah seorang gadis kecil kotor dengan pakaian yang usang. Kasihan kau, gadis jelek. Kamu telah mengotori gaun kami. Saya sungguh minta maaf. Apakah meminta maaf saja sudah cukup? Selesai sudah urusanmu. Halo, kelas. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kembali ke tempat duduk Anda. Tepat ketika sepertinya Baby Doll akan menjadi sasaran kemarahan mereka. Penyelamatnya, guru, masuk dan mengembalikan ketenangan di kelas. Halo, kelas. Saya punya berita. Hari ini kelas kami memiliki siswa baru. Saya ingin memperkenalkan Baby Doll. Tolong bantu dia dan berikan dukungannya. Saya punya berita lebih lanjut. Malam ini sekolah kami akan menyelenggarakan pesta prom queen. Pastikan Anda berpakaian rapi untuk berpartisipasi. Pesta prom. Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Saya harus berpartisipasi. Itu saja. Selamat tinggal kelas. Selamat tinggal. Tarian yang akan datang menjadi topik hangat yang membuat seluruh kelas ramai, terutama Baby Doll. Tapi dengan tekanan dari Susie dan Kate, apakah dia masih bisa tersenyum? Seseorang seperti Anda berpikir mereka bisa bersaing? Anda tidak memiliki keajaiban seperti kami untuk bersaing. Benar. Aku. Lihat kami. Bersemangat untuk mengalahkan boneka bayi, kedua teman itu memamerkan bakat terbaik mereka, transformasi ajaib mereka. Dalam sekejap, mereka memenuhi ruangan dengan kilauan, mengubah pakaian sehari-hari mereka menjadi desain yang menakjubkan. Kate berubah menjadi seorang putri cantik dengan gaun hijau yang mengalir, sementara Susie terlihat anggun dengan gaun merah cerah. Mengerti? Bercundang. Hai. Ini tidak benar. Saya perlu membuat gaun yang lebih cantik dari yang lainnya. Komentar sinis mereka tidak membuat Baby Doll berkecil hati. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin bertekad untuk bersinar. Bagaimanapun, dia punya cara sendiri untuk menonjol. Dia mengambil peti tua dari sudut ruangan dan membukanya, mengungkapkan harta karun, sebongkah besar es. Apa yang akan dia lakukan dengan es ini?
Dengan pencukur es kecil dan lonceng, Baby Doll bersiap membuat es serut yang menyegarkan untuk hari musim panas yang panas. Sebuah tangan kecil namun kuat bekerja dengan tekun, mencukur segenggam es hingga lonceng kecil itu dipenuhi dengan kubus dingin. Tapi ini bukan untuk mendinginkan diri. Gadis itu mengeluarkan gulungan pita berkilauan yang berkilau dan penggaruk punggung dari ransel buatannya sendiri, siap untuk menciptakan beberapa kilau. Pita itu jatuh di atas bagian-bagian yang berkilau dengan cepat menutupi lonceng, bersiap untuk sesi riasan kreatif untuk boneka bayi. Bibirnya yang montok dicat cerah dan permata berkilau menghiasi kelopak matanya, menciptakan tampilan sempurna tanpa ada yang lain. Sihir, revolusi mode berlanjut dengan kain putih mutiara. Baby Doll siap menciptakan desain paling tulusnya untuk memulai karir fashionnya. Setelah mengukur dengan hati-hati, dia mengambil gunting raksasanya dan mulai memotong kain tersebut. Potongan kecil beterbangan seperti kerumunan yang bersorak menjanjikan gaun unik. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia menambahkan 2 gelang buatan tangan yang berkilau dan memasangkannya dengan sepatu putihnya yang lucu. Tetap saja, gaun itu terasa perlu sentuhan khusus. Dan disinilah pita glitter masuk. Setelah sedikit mengotak-atik, pita itu berubah menjadi busur berkilauan, menghiasi pinggang gaun tersebut. Sekarang, dia siap menjadi bintang pesta. Namun, kepang Baby Doll tampak sedikit tidak rapi. Jadi dia memutuskan untuk mengurai rambutnya, menciptakan ikal yang indah dan lincah. Dan begitu saja, transformasi selesai, memperlihatkan versi Baby Doll yang baru dan memikat. Pergi ke pesta prom. Malam pesta dansa yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Susie dan Kate mempesona dalam gaun ajaib mereka, merasa percaya diri. Tetapi ketika mereka melihat Baby Doll yang dulu mereka pandang sebelah mata telah berubah. Apakah mereka masih akan merasa percaya diri saat Susie dan Kate menikmati kelembutan mereka? Cantik sekali. Penampilan Baby Doll membuat mereka tercengang. Dipenuhi rasa iri, mereka segera menggunakan sihir mereka untuk menciptakan... Kok bisa kamu terlihat begitu baik? Kita perlu menemukan cara untuk menghancurkannya. Segera menggunakan sihir mereka untuk menciptakan senjata-senjata kuat, bertekad untuk menghancurkan semua kerja keras Baby Doll. Sebuah meriam diarahkan padanya, siap untuk menghancurkan keindahan yang telah ia ciptakan. Meriam menghantam Baby Doll, membuat gaunnya yang dulu indah sekarang hangus dan compang-camping, seolah telah melalui pertempuran yang kacau. Hei, mengapa kamu melakukan ini? Saya menyukainya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengalahkan kami, kalian. Setiap orang, perhatian! Para kontestan harap bersiap. Ayo berangkat. Oke. Kalian. Tanpa sedikit pun penyesalan, Susie dan Kate dengan santai berjalan pergi, meninggalkan Baby Doll, dikelilingi oleh perasaannya yang berat. Saat dia melihat kerusakan gaunnya, jiwanya memecah keheningan ruangan. Terdalam dalam kesedihannya, air mata mengalir di pipinya, jatuh ke gaunnya yang sekarang rusak. Akankah keajaiban datang untuk menyelamatkannya? Tiba-tiba, air mata boneka bayi berubah menjadi berlian berkilau, jatuh ke tangannya, membuatnya terkejut. Apakah saya punya keajaiban?
bersulang. Menikmati bersulang cantik. Sekarang, semuanya lihat ke panggung. Selamat datang para kontestan Susie dan Kate. Pesta dansa dimulai dengan penampilan memukau oleh Susie dan Kate. Pakaian mereka yang menakjubkan dan gerakan anggun menarik perhatian semua orang. Sementara dua temannya yakin mereka akan menang, Baby Doll fokus untuk memperbaiki gaunnya yang rusak. Wow! Cantik sekali. Cantik sekali. Selamat tinggal, Nona. Selamat tinggal. Dengan tekad di hatinya, dia melihat tempat sampah di sudut ruangan, berharap itu bisa memberinya keajaiban yang dia butuhkan. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan bulu putih dan sepasang gunting kecil yang memberinya semangat baru. Seharapan, dia dengan hati-hati memotong bagian gaunnya yang rusak, memperlihatkan kain yang utuh di bawahnya. Baby Doll melanjutkan pencariannya untuk bahan lain, seperti topi dan tali berkilau ini. Dengan kreativitasnya, dia dengan terampil menempelkan bulu di tepi topi, menambahkan permata untuk daya tarik tambahan. Sisa potongan digunakan di bahunya, dan akhirnya dia menambahkan tetesan seperti berlian ke pakaiannya. Berkat sentuhan istimewanya, sulit untuk percaya betapa menawannya boneka bayi terlihat sekarang. Selamat datang kontestan terakhir, Baby Doll. Sekarang giliranku. Bagaimana gadis itu bisa menang melawan kita? Tepat ketika tampaknya dia tidak akan datang ke acara itu, kemunculannya membuat semua orang terpesona dengan gaunnya yang memukau. Benar-benar mengejutkan teman-temannya yang licik. Wow. Mengapa dia muncul di sini? Dengan penampilannya yang bersinar, Baby Doll dengan percaya diri berjalan ke atas panggung. Tas kecil berkilau yang dia bawa melengkapi gaun indahnya, memperlihatkan kerja kerasnya dalam menciptakan tampilan yang menakjubkan seperti itu. Luar biasa indahnya. Indahnya. Wow. Luar biasa. Untuk mengakhiri penampilannya, dia berhasil melakukan ledakan konfeti yang sukses dengan topi putihnya, meninggalkan kesan mendalam pada penonton dan menjadikannya pesaing kuat untuk gelar Ratu Balap Malam. Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Terima kasih, Nona. Pada akhirnya, meskipun Susie dan Kate merasa kesal, Baby Doll berhasil membuktikan bahwa bakat dan usahanya benar-benar luar biasa. Selamat. Ulang. Baby Doll. Selamat. Hai, aku Silakan bangun duduk. pagi hari ini. Kenapa kamu Kamu datang nonton pagi-pagi acara TV sekali? kemarin? Sepatu merah, celana merah, kacamata merah. Semuanya bersinar dengan warna seperti itu. Lihat ini, keren kan? Ouch! Oh, aku benar-benar minta maaf. Ini punyamu. Terima kasih. Jika ada pemungutan suara untuk penggemar warna merah yang paling setia, Pinky akan berada di puncak. Namun, dia tidak punya teman, hanya karena dia tidak kaya. Gadis Ruby. Pada hari pertamanya di sekolah baru, gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Semuanya tampak asing. Tidak ada yang memberitahunya siapa yang ada di sana atau apa yang menanti di depannya. Kamu datang
yang sangat pagi hari ini. Gadis Diamond. Gadis Emerald. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan Sunny kepadamu. dan Kiko. Yang satu bersinar seperti platina, yang lain bersinar seperti zamrud. Mereka tampak begitu mewah. Jadi, bukankah ini cantik? Bagus. Tapi biar aku tunjukkan ini kepadamu. Tidak istimewa? Apa isi kotak itu yang membuat Sunny begitu bangga? Ah! Cantik sekali. Mereka terlihat sangat bergaya. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan mereka. Bagaimana? Halo semuanya, aku Pinky. Itu adalah acara bertemu langsung antara siswa baru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan mulus. Ouch! Hah? Gadis malang ini? Hadiah selamat datangnya adalah berlian yang pecah yang membuat Pinky kehilangan poin di mata kedua gadis kaya itu. Hah? Aku tidak bermaksud untuk... Apa? Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Ah! Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Oh? Ya! Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya Pinky akan kesulitan menyesuaikan diri dengan Sunny dan Kiko. Apakah menjadi miskin selalu berarti harus menanggung ketidakhormatan seperti itu? Apakah kamu murid baru? Ya! Ikut aku. Semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Hai, Nona-Nona, perkenalkan dirimu di kelas. Ya! Halo semuanya, saya Pinky. Hey! Pinky, pergilah ke tempat dudukmu di sana. Ya! Tetapi Sunny mungkin tidak akan membiarkan Pinky hanya duduk dan belajar seperti itu. Dia memang gadis kaya, bahkan alat-alatnya untuk menggoda orang lain pasti berkilau dan mewah. Tapi tidakkah Pinky menyadari sesuatu yang aneh? Hey! Sakit! Hah? Ah! Nona! Ada apa? Mereka hanya... Orang yang benar-benar lemah adalah orang yang tidak berani berdiri dan mengungkap orang yang menyakitinya.
Bagaimana mungkin Pinky berani menghadapi Sunny dan Kiko? Kelas! Keluarkan buku kalian sekarang. Yes! Di dunia mereka, Pinky hanyalah orang buangan yang tidak berharga, tidak layak dihormati. Kasihan sekali gadis ini. Selamat tinggal, kelas. Gadis menyebalkan ini. Kelas baru saja berakhir, dan Sunny dan Kiko tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencari cara untuk menggertak Pinky. Mengapa mereka tidak mencoba berteman dengan gadis baru itu? Atau setidaknya, jika mereka tidak bisa bersikap baik, bukankah mereka seharusnya berhenti menggertaknya seperti itu? Kasihan Pinky, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus menanggung semua ini. Ya! Ouch! Kenapa kalian begitu jahat? Jahat ya? Gadis malang sepertimu tidak pantas belajar bersama kami. Tidak membiarkan Pinky lolos begitu saja, Sunny dan Kiko telah menyiapkan lelucon kejam yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Hari pertama sekolah berakhir dengan rasa malu dan penghinaan dari teman-teman kaya. Tapi hidup itu adil dan takdir telah mengatur kejutan yang menunggu di depan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Ya! Dua gadis kaya dan seorang preman bangkrut? Ini tentu saja bentrokan dramatis yang tak terduga. Alih-alih membalas dendam, penjahat itu tampaknya punya tujuan lain yang lebih menggoda. Bagaimana dengan menculik dan meminta tebusan? Lepaskan aku sekarang! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh! Hei kamu! Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Penculikan, tentu saja. Apa? Penculikan? Ah! Ya! Ouch! Let me go! Hello. Hah? Oh, tidak! I got a new one. Come right away. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan Halo, aku bertemu hai, denganku. aku punya yang baru. Datanglah sekarang juga. Benar, datang saja. Aku akan menunggumu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Lepaskan aku! Teman-teman saya! Oke. Bagaimana dengan menculik Siapa dan meminta saja? tebusan? Apa yang akan Pinky pilih? Dua sahabat yang dulu memandang rendah dan menggoda Pinky, haruskah ia menyelamatkan mereka atau mengabaikan mereka? Menyelamatkan mereka. Itu bahkan bukan pilihan. Pinky tidak perlu ragu karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan mereka. Namun, semuanya bukan permainan anak-anak. Pinky tahu ia butuh rencana yang cermat dan hati-hati, atau ia sendiri mungkin akan berakhir dalam bahaya. Ini menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hah? Pinky? Pada saat itu, Sunny dan Kiko menyadari betapa berharganya sahabat ini. Apakah
apakah menjadi kaya atau miskin benar-benar penting ketika hal yang paling tak ternilai adalah kebaikan dan kemurahan hati? Oh, hai! Apa? Berhenti di situ! Huh? Ya! Tidak apa-apa untuk mengganggu Pinky. Tetapi, jika Anda menyentuh teman-temannya, tunggu saja dan lihat. Dasar bocah nakal! Berani sekali kau! Huh? Ya! Huh? Huh? Ambil ini! Seorang gadis kecil yang malang berhadapan dengan penjahat jahat. Lakukan saja, Pinky. Huh? Huh? Ia merindukan penjahat itu. Tapi, hei, jangan terlalu merayakan dulu. Keberanian Pinky patut dipuji. Kekurangan harta bendanya tidak membuatnya rendah, karena kebaikanlah yang membuat kita bersinar. Kerja bagus! Yang pasti, persahabatan yang indah akan bersemi di antara ketiga gadis itu. Persahabatan di mana kaya dan miskin tidak lagi menjadi masalah. Betapa berharganya itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, Pinky. Terima kasih banyak karena telah membantu kami. Kami minta maaf karena telah menindas dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Mulai sekarang, mari kita berteman baik. Lihat itu. Di ruangan yang penuh dengan ide-ide kreatif, kedua saudari Suzy dan Baby Doll sangat fokus pada desain busana mereka sendiri. Baby Doll, sang adik yang manis, sangat menyukai warna kuning cerah. Baginya, warna ini seindah matahari pagi, dan kecintaannya terhadap warna ini tumbuh seiring waktu. Gadis emas. Sebaliknya, Suzy, sang kakak, tenggelam dalam dunia perak yang berkilau. Bahkan boneka kain kesayangannya hanya bisa tampil dalam warna yang disukainya. Gadis perak. Lihatlah bonekaku. Jelek. Boneka saya jauh lebih cantik. Punyaku lebih cantik. Milik saya terlihat lebih baik. Punyaku lebih cantik. Lihat di sini. Boneka saya nomor 1. Hei, aku tak tahan lagi. Hentikan. Berhenti. Suzy. Jangan pukul aku lagi. Beranikah kau memukulku? Berhenti. Perbedaan kecil mereka memicu persaingan sengit di antara mereka, membuat mereka lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ibu mereka. Ulang tahun ibu sebentar lagi. Sangat menarik.
Ibu pasti akan menyukai hadiahku. Ibu akan lebih menyukai gaunku. Ibu lebih menyukai gaunku. Itu milikku. Itu milikku. Itu milikku. Mari kita lihat milik siapa. Dengan semangat kompetitif yang kuat, kedua saudari itu mengikuti kontes untuk membuat hadiah yang paling bermakna bagi ibu mereka. Suzy langsung beraksi tanpa ragu. Kegembiraannya meledak saat ia membentangkan kain perak dan meraih pena hitamnya. Ia bertekad untuk menciptakan gaun yang unik. Dengan tangannya yang terampil, ia dengan cepat menggambar pada kain dan bentuk gaun mulai terbentuk. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia melemparkannya ke udara, siap untuk revolusi mode dengan dua gunting tajamnya. Cheering on the young designer. The storm of creativity continued until the dress was finally complete. Ia membuka kotak peralatannya yang penuh dengan perlengkapan dan meletakkan kain kuning cerah di atas meja. Dalam waktu singkat, ia menggambar garis lurus. Dengan gerakannya yang cepat dan bersemangat, mesin jahitnya menyala. Jarumnya menjahit kain dan asap mulai mengepul dari mesin, menambah kesibukan momen itu. Namun, Baby Doll tetap fokus, memperhatikan setiap jahitan untuk menyelesaikan gaunnya secepat mungkin. Pada akhirnya, dari sepotong kain sederhana itu, sebuah mahakarya muncul setelah semua kerja kerasnya. Gaun yang sempurna membutuhkan aksesori yang tepat. Jadi, tujuan Suzy berikutnya adalah akuarium ikan mas di ruangan itu. Namun, ia tidak tertarik pada ikan yang berenang di dalamnya. Mutiara yang berkilau itulah yang menarik perhatiannya. Mutiara-mutiara itu adalah sentuhan yang sempurna untuk hadiahnya bagi ibu. Dengan tekad di matanya dan palu di tangannya, ia mulai menghancurkan mutiara-mutiara itu. Seluruh ruangan bergetar dengan setiap pukulan. Bahkan Baby Doll pun merasakannya. Tenang saja. Saya menyukainya. Apa yang dapat Anda lakukan? Mengabaikan saudara perempuannya, Baby Doll melanjutkan usahanya sendiri untuk meraih kemenangan. Kali ini, setrika akan menjadi alat berikutnya. Ia mengeluarkan sehelai kain emas dan sebatang emas untuk diletakkan di atas meja. Setrika akan mengerjakan sisanya. Batangan emas besar itu meleleh menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Namun, potongan-potongan itu masih belum cukup kecil. Jadi, setrika terus bekerja. Potongan-potongan kecil itu menjadi lebih kecil lagi. Namun, bagi seniman seperti Baby Doll, itu masih belum cukup bagus. Ia tidak menyerah dan terus menyetrika hingga bahan-bahannya menyatu dengan sempurna, bersinar seperti ikat pinggang emas yang indah untuk gaunnya. Tripin, tripin. Setelah gempa bumi, Suzy menemukan untayan mutiara yang berkilau. Namun, itu belum cukup. Ia terus bermain dengan tanah liat, tetapi kali ini terbuat dari perak. Ia membuat bunga-bunga indah untuk menghiasi gaunnya. Setiap bunga tampak anggun dan lembut, bersinar terang sebagai bukti kerja keras Suzy. Baby Doll ingin mengikuti jejak kakaknya. Ia tahu ikat pinggang sederhana tidak akan membuat siapapun terkesan. Jadi, ia mengeluarkan beberapa bunga emas kecil berkilau dari laci dan dengan hati-hati menambahkannya ke gaunnya, membuatnya semakin menarik perhatian dan istimewa. Karya Suzy hampir selesai. Ia hanya butuh beberapa perhiasan. Setelah berusaha keras, ia mengangkat batangan perak besar ke atas meja. Kemudian, ia mulai memukulnya, mengubahnya menjadi potongan yang panjang dan mengilap. Selanjutnya, ia mengeluarkan peti penuh peralatan. Kali ini, ia bukan hanya seorang desainer. Ia kini menjadi Suzy sang tukang las. Pengerjaan logamnya dimulai, percikan api berterbangan di mana-mana, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan tekadnya yang membara. Setelah hanya beberapa menit berganti pekerjaan, Suzy mengubah perak kasar menjadi kalung perak yang menakjubkan. Gaun saya cantik.
Karena tidak ingin adiknya maju, Barbie doll segera memasukkan emas batangan ke dalam panci kecil. Tanpa ragu, dia memutar kenop dengan mata berbinar. Udara di sekitar panci tampak memanas saat panci itu bergelembung. Merasakan desakan itu, emas batangan itu meleleh menjadi cairan yang terang dan berkilau. Berkilauan seperti sinar matahari yang menembus air yang jernih. Baby doll kemudian menuangkan cairan itu ke dalam cetakan. Uap mengepul dan memenuhi ruang. Saat cairan itu mendingin dan mengeras, cairan itu berubah menjadi kalung yang indah dan berkilau yang telah lama dinantikannya, menandai akhir yang sempurna untuk hadiah ulang tahunnya yang istimewa. Kompetisi itu tampaknya telah berakhir dengan dua mahakarya yang telah rampung. Namun, tatapan Suzy kemudian tertuju pada gaun yang memukau dan senyum menggoda baby doll. Dan kemarahan pun mulai menggelegak dalam dirinya. Mengapa gaunnya begitu cantik? Aku perlu mengganggunya. Bagi Suzy, adiknya hanyalah saingan. Demi mendapatkan cinta ibunya, dia rela melakukan apa saja, bahkan menghancurkan kerja keras baby doll. Kamu di sana. Hah? Hei, kamu lagi ngapain? Saya suka seperti ini. Jadi bagaimana? Dengan pistol mainannya yang kuat, Suzy mengubah gaun yang indah dan berkilau itu menjadi tumpukan puing, meninggalkan medan perang yang sesungguhnya bagi baby doll. Gaun saya. Layak untuk Anda. Saudara perempuan, kan? Kalau Suzy sudah menyatakan perang, baby doll pasti akan melawan. Baby doll, aku hanya bercanda. Kamu bercanda? Itu benar. Sekarang giliranku. Di bawah tekanan baby doll, gaun perak yang dulunya menakjubkan kini hancur, penuh bekas terbakar, dan wajah pemiliknya pun tak terlihat lebih baik. Gaun saya. Selesai sudah urusanmu. Cepat kemari. Tapi kalau mereka terus bertengkar, tidak akan ada lagi hadiah ulang tahun untuk ibu. Baby doll, Suzy! Hah? Hai. Baby doll, Suzy! Baby doll! Di mana Suzy? Baby doll! Suzy! Kalian berdua di mana? Ibu tampaknya sudah kembali. Oh tidak, sekarang apa? Oh tidak, ini salahmu. Aku tahu. Cepatlah dan temukan jalannya. Biarkan aku berpikir. Tunggu. Bagaimana kalau kita berhenti bertengkar dan merayakan ulang tahun ibu? Baby doll! Suzy! Suzy! Mengesampingkan pertengkaran mereka, hal terpenting sekarang adalah mengadakan pesta ulang tahun untuk ibu mereka. Jadi, mereka mulai membersihkan kekacauan yang mereka buat. Mereka segera merapikan tempat tidur dan mengumpulkan semua mainan dan peralatan yang berserakan dari lantai, mengembalikan kamar ke keindahan aslinya. Mengenai hadiah, mereka segera menghapus tanda-tanda pertempuran mereka dan menciptakan tampilan baru dengan perpaduan warna dari kedua saudara perempuan. Itu emas dan perak berpadu indah pada gaun ulang tahun untuk ibu.
Setelah berbagi senyum puas, mereka tidak lupa untuk menghapus jejak-jejak pertengkaran mereka sebelumnya dari wajah masing-masing. Baby doll, Suzy, kamu ada di mana? Ayo cepat! Panggilan sang ibu mendesak kedua saudari itu untuk bergerak lebih cepat. Spanduk itu pun digantung bersama dengan hidangan penutup yang cantik, mengubah ruangan itu menjadi bukti nyata ikatan di antara mereka, meskipun mereka terus-menerus bertengkar. Ibu mereka yang mulai tidak sabar segera melangkah ke dalam ruangan, memperlihatkan kejutan yang hangat dan berkesan dari putri-putri kesayangannya. Selamat ulang tahun, Ibu! Wow! Apakah kamu melakukan ini untukku? Ya! Ibu, kami telah menyiapkan hadiah ini untukmu. Itu indah. Saya suka hadiah ini. Terima kasih banyak. Ya! Pada akhirnya, Suzy dan Baby Doll memahami pentingnya persatuan dan menghargai kepentingan masing-masing, serta berhasil menyelenggarakan ulang tahun yang benar-benar berkesan untuk ibu mereka. Di padang rumput hijau yang luas, seorang gadis muda bernama Suzy memulai harinya dengan penuh energi, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang indah, sama seperti dirinya. Meskipun hidup terasa sulit, senyum cerah dan kebaikan hatinya tidak pernah pudar. Saat memasuki hutan jamur liar, Suzy merasa senang karena tidak perlu lagi khawatir dengan perutnya yang kosong. Namun, ia tidak tahu bahwa jamur-jamur itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hutan yang tenang itu tiba-tiba dipecah oleh kereta mewah yang mengumumkan kedatangan ratu dan raja. Pemandangan di sini tidak begitu bagus. Ya, Ayo kita ke sana. ya, Ratuku, ayo kita istirahat sebentar di sini. ya. Mereka berhenti di dekat sebuah batu tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran ular nakal yang bersembunyi di dekatnya. Lah, Guards, help! Penjaga! Tolong! rajaku, rajaku, tolong, tolong. Ada orang di sini, tolong. Penjaga! Tolong! Penjaga! Rajaku, tolong, tolong. Ada orang di sini, rajaku, rajaku. Rajaku, rajaku. Hah? Yang mulia! Saya punya rencana. Melihat raja dalam bahaya, hati besar Suzy tidak dapat menahan keinginannya untuk membantu. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka adalah bunga musik ajaib. Penjaga! Berhenti! Siapa kalian? Hentikan! Bicaralah! Baiklah, biarkan saya membantu Yang Mulia. Suaranya yang indah mengalihkan perhatian ular itu, menjauhkannya dari raja. Pada saat yang mendesak ini, jamur liar yang ditemukan Suzy menjadi sangat penting. Ia segera menggilingnya menjadi bubuk untuk membuat obat guna menyelamatkan raja. Dengan mengoleskan bedak di lehernya, bahaya itu segera tertimpa.
Dia baik-baik saja sekarang. Apakah kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan Raja. Ya, itu kehormatan yang luar biasa. Di mana rumahmu? Biarkan aku membawamu kembali. Ya, saya yatim piatu. Saya tidak punya rumah. Bagaimana kalau kau tinggal bersama kami? Aku akan mengadopsimu. Kau akan menjadi seorang putri. Seorang putri? Saya menghargai ratu dan raja. Ayo, kembali ke istana. Sesuai perintahmu. Kejangnya berhenti dan wajahnya yang pucat kembali normal. Tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Itu bukan sihir, tetapi kebaikan hati Suzy menyentuh hati raja dan ratu, membuka masa depan yang tidak pernah diimpikannya. Namun, Suzy tidak tahu bahwa perjalanannya untuk menjadi seorang putri tidak akan mudah. Tetaplah di sana. Ya, Minggir. Taruh kue itu di kepalamu. Tantangan terbesar akan datang dari seorang saudara perempuan yang bahkan tidak diketahuinya. Saudari perempuan ini, Baby Doll, sombong dan garang. Namanya saja sudah menyebarkan rasa takut di istana. Setiap perintah dingin darinya membuat para pelayan patuh tanpa bertanya. ya. Siapa yang membiarkanmu Aku berdiri? benar-benar minta maaf, Putri. Pembantu yang tidak kompeten. Dan kau, bagaimana denganmu? Enyahlah. Apa yang kau lihat? Kau sedang berlari? Maaf, Putri. Putri. Ya, beranikah kau menggangguku? Ouch! Papa! Baby Doll. Papa! Apakah kamu menindas pembantu lagi? Tidak mungkin. Apakah aku mengganggumu? Si tidak. Baby Doll. Aku punya kejutan untukmu. Oh. Bukan pangeran, tapi putri. Seorang pelayan sambil membawa kue di kepalanya menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Halo. Mulai sekarang Suzy akan menjadi adikmu. Aku tidak mau menerima gadis malang dan bau ini sebagai adikku. Baby Doll! Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau gadis ini menjadi adikku. Tidak apa-apa. Dia akan menyukaimu suatu saat nanti. Aku akan membelikanmu baju baru. Ya, Ikuti aku. Ini ayahmu saat ia masih muda. Ini kamarmu. Bagaimana reaksi Baby Doll terhadap saudara perempuan yang tak terduga ini? Dia tidak bisa menerima bahwa seseorang yang begitu miskin ada di istana kerajaan. Bagaimana menurutmu? saya menyukainya. Mulai hari ini, kamar ini milikmu. Wow. Kau baik-baik saja. Aku akan segera mengeluarkanmu dari sini. Oke, sekarang kami akan mengambilkan beberapa pakaian untukmu. Yes. Yes. Beri
Berikan padaku. Keluar dari sini. Pindahkan. Suzy sekarang bukan hanya saudara perempuannya, tetapi dia juga mengambil cinta orang tua mereka. Baby doll, kau benar-benar ingin menjadi seorang putri, bukan? Tidak, aku tidak ingin. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan tembak aku. Kau minta maaf, aku satu-satunya putri di sini. Oh, oke. Baby doll bertekad untuk memberi Suzy pelajaran. Dengan busur dan anak panah di tangan, Baby doll menetas sebuah rencana. Dia seperti seorang pemburu, siap untuk menembak Suzy keluar dari istana. Anda, selesai, sekarang. Oh. Oh tidak, kau pikir kau bisa menjadi seorang putri? Bermimpilah, gadis malang. Menangislah lebih keras. Teruslah menangis. Menangislah lebih banyak. Apa yang kau tangisi? Akulah satu-satunya putri. Baby doll! Jadi apa, ayah? Kau menindasnya ya? Apakah ayah lebih menyukainya? Baby doll, kau benar-benar nakal. Tapi aku tidak melakukan apapun. Masuklah ke kamarmu. Aku benci kalian berdua. Anak panah melesat, membungkam teriakan. Yang mulia. Jangan bersedih. Yes. Aku punya gaun untukmu. Terima kasih, Ibu. Kedatangan raja dan ratu memaksa Baby doll untuk menghentikan intimidasinya, memicu pertempuran baru yang menegangkan antara kedua gadis itu. Setelah perjalanan berburu yang gagal, malam pun mulai tiba. Apa yang terjadi? Raja sangat menyukai jeruk ini. Ambil saja. Oh. Tidak diperbolehkan. Udang ini untuk Suzy. Suzy? Sebuah pesta disiapkan untuk menyambut Putri Suzy. Namun di tengah suasana formal ini, Baby doll tetap bersikap sombong seperti biasanya, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Suzy? Hah? Makanlah udangnya. Saya baru saja membuatnya. Terima kasih banyak. Wow. Oh tidak. Suzy! Beraninya kau melakukan hal yang tidak sopan di hadapanku? Saya minta maaf. Keluar dari istana. Cepat. Ada apa denganmu? Aku membuatnya sendiri. Aku tahu Suzy suka ini, jadi aku membuatnya. Bagus sekali. Suzy, sepertinya dia semakin dekat denganmu. Terima kasih banyak. Maaf, telah menindasmu. Tidak apa-apa. Biarkan aku menyuapimu. Oke, aku mengerti.
kasih. Perkataan seorang pelayan memicu rencana baru dalam benak Baby Doll. Sambil memegang hidangan udang Suzy, dia menuangkan botol misterius di atasnya, menyebabkan piring berasap dan mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Oh tidak, udang itu tidak hanya meleset dari sasarannya, tetapi berakhir di mulut Baby Doll sendiri. Baby Doll! Ada apa? Ayah. Ouch. Perutku sakit. Baby Doll! Ada apa? Semuanya, tolong aku. Rencana yang dia buat dengan hati-hati itu berbalik melawannya, menjadikannya korban dan menyebarkan bau istimewa ke seluruh ruangan. Semuanya, tolong aku. Benar-benar seperti apa yang terjadi akan terjadi lagi. Penjaga! Tidak berhenti di situ, Baby Doll mengaktifkan personal jet mode-nya dengan bangga. Penjaga itu segera mengambil taplak meja sederhana dan mengubahnya menjadi tempat berlindung sementara, melindungi semua orang dari bau busuk yang menyengat. Penjaga! Ada orang di sana? Penjaga! Aku penasaran bagaimana kabar Baby Doll. Aku tidak tahu. Aku di sini. Akhirnya berlari, tetapi akibatnya sangat parah. Dari raja hingga penjaga, indera penciuman semua orang sangat terpengaruh. Di saat-saat kritis Baby Doll, bakat Suzy dalam membuat obat bersinar sekali lagi. Tolong aku. Hai. Baby Doll? Baby Doll! Baby Doll. Baby Doll! Baby Doll! Bangun! Dokter! Ada apa, Baby Doll? Baby Doll. Baby Doll! Meskipun Baby Doll sebelumnya berperilaku buruk, Suzy bertekad untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dalam waktu singkat, bubuk bunga itu digiling. Baby Doll, bertahanlah. Suzy, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menyelamatkannya. Baiklah. Sayangku, tetaplah kuat. Dan penawar racun untuk Baby Doll pun siap. Setelah menelannya, perut Baby Doll yang membengkak berangsur-angsur mengecil dan matanya yang tertutup rapat mulai menunjukkan tanda-tanda terbangun. Baby Doll, kamu sudah bangun. Baby Sayangku, Doll, kamu kau baik-baik baik-baik saja. Ayah, Ibu. Luar biasa. Suzy, Terima kasih banyak. Baguslah kalau dia baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena meremehkanmu. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Aku janji. Aku percaya padamu. Mulai sekarang, mari kita selalu rukun. Pada akhirnya, ketulusan dan kebaikan hati Suzy lah yang membantu Baby Doll menyadari kesalahannya, menciptakan babak baru bagi keluarga yang hangat.